perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda selama 3 hari, yaitu dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 November tahun 1946. Perlu diketahui adik-adik, gedung ini waktu di perundingan statusnya adalah hotel, ya, namanya itu Hotel Merdeka. Jadi perundingan itu dilaksanakan di Hotel Merdeka yang ada di Jati. Kemudian bangunan ini didirikan oleh orang Belanda yang bernama Van Os pada tahun 1930. Ya. Jadi kami jujur, bangunan ini didirikan oleh Van Os pada tahun 1930, dijadikan tempat berunding pada tahun 1946 dan dijadikan museum oleh pemerintah pada tahun 1976. Ya. Kita kembali bahwa perundingan Jati telah dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 November tahun 1946. Untuk perwakilannya dari pihak negara Indonesia itu ada 4 orang yang duduknya di sana. Yang berderet ada meja yang panjang, benderanya berwarna merah putih. Nah, itu adalah bendera negara Republik Indonesia. Ya. Sebagai ketua dari delegasi Indonesia yaitu Sultan Syahrir. Ya. Sultan Syahrir saat itu jabatannya sebagai Perdana Menteri. Lalu anggotanya ada Mr. Susanto Tirtobodor, beliau adalah Menteri Kehakiman, dengan ditemani dengan Dr. Adnan Kabogani, Menteri Kemakmuran, dan Mr. Muhammad Rum, Menteri Dalam Negeri. Mr. ada di sini bukan artinya tuan ya, Mr. adalah gelar sarjana hukum dulu. Ya. Jadi gelar sarjana hukum dulu adanya di depan nama gitu ya, bukan seperti sekarang, nah itu di belakang. Kemudian perwakilan dari negara Belanda juga 4 orang sebagai ketuanya yaitu Profesor Insinyur Herman Horn. Nah, yang duduknya di sini berhadapan-hadapan dengan kursi dari Indonesia ya di sini. Nah, 4 orang. Ada bendera di atas meja yang panjang karena benderanya berwarna merah, putih, biru. Itu adalah bendera negara Belanda. Ya. Kemudian anggotanya ada Bangkol, Dr. Otlebur, dan Dr. Bambung. Nah, ini adalah delegasi dari negara Belanda. Kemudian di sana ada meja lagi ya di depan. Itu adalah meja penengah perundingan atau bahasa kerennya itu mediator gitu ya, mediator atau penengah ya. Itu berasal dari negara Inggris bernama Lord Byron. Kemudian ada lagi meja yang agak jauh ini dengan meja delegasi. Ini adalah meja pencatat ya atau notulen ya. Di sini orang Indonesia semua yang menjadi pencatatnya. Yang pertama adalah Dr. Laimena, itu ada namanya di dalamnya. Lalu ada Mr. Abdul Sarifudin, Mr. Ali Budiarjo, dan Dr. Sudarsono. Nah, itu adalah sebagai pencatat. Hasil yang dicapai yang pertama adalah pemerintah Belanda adalah ya, mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto yang meliputi wilayahnya yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Madura. Ya. Jadi negara Belanda itu mengakui negara Republik Indonesia adalah negara yang merdeka pada saat pemilihan Jati dilaksanakan. Tapi wilayah yang diberikan itu baru 3 pulau, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Hasil yang kedua, pemerintah Belanda dengan pemerintah Republik Indonesia akan bekerjasama dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ya. Jadi RIS itu terbentuk di sini atas kerjasama antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Republik Indonesia. Hasil yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan pemerintah Belanda akan bekerjasama pula membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Ya, waktu itu ratunya bernama Ratu Juliana. Itu adalah ketua Uni Indonesia Belanda yang dibentuk waktu perundingan Jati dilaksanakan. Ya, itu hasil pokok dari perundingan Jati. Tapi hasil itu bukan cuma 3 ya, sebanyak 17 pasal. Itu yang intinya, yang 3 itu yang disebutkan adalah intinya atau pokoknya ya. Jumlahnya keseluruhannya 17 pasal. Dinamakan naskah persetujuan Jati. Maka pengunjung itu banyak yang bilang ke gedung ini itu gedung perundingan Jati karena di sini tempatnya berunding antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda. Ada juga yang bilang gedung ini adalah gedung naskah Jati karena di gedung ini menghasilkan naskah, yaitu naskah persetujuan Jati. Itu sama saja ada ya, ada yang mau bilang gedung perundingan Jati boleh gitu ya,
ada yang bilang itu tentang Kejati itu sama ya, waktu. Kemudian ada mengapa perundingan dilaksanakan di Kejati? Itu orang yang belum tahu ya. Perundingan di Kejati yang pertama karena ya waktu itu Belanda diajak perunding oleh pihak Republik Indonesia di Yogyakarta. Belanda itu tidak mau ya, karena Yogyakarta adalah pusat pemerintahan Indonesia atau ibu kota negara kita waktu itu di Yogyakarta ya. Jadi bangsa Belanda diajak perunding oleh pihak Indonesia di Yogyakarta itu tidak mau ya, karena takut keamanannya tidak terjamin gitu. Begitu pula Indonesia oleh pihak Belanda dengan perunding di Jakarta. Indonesia itu menolak karena Jakarta adalah pusat tentara Belanda, Batavia saat itu ya. Ibu kotanya saja sampai pindah dari Batavia ke Yogyakarta, berarti daerah itu daerah tidak aman ya. Akhirnya Ibu Maria Ulfa Santoso sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia itu mengusulkan kepada Perdana Menteri Pak Mahathir bahwa perundingan itu harus dilaksanakan dengan dan aman dan netral gitu ya. Tengah-tengah antara Jakarta dan Yogyakarta terpilihlah hotel mereka yang ada di tingkat yang itu. Jadi yang punya dasar, yang punya ide bahwa perundingan harus dilaksanakan di Indonesia yaitu Ibu Maria Ulfa Santoso. Mungkin yang fotonya tidak ada, bisa dilihat ya. Itu wanita dari Jawa dan Sumatera. Kemudian ada gedung ini karena sebagai hotel, maka beliau-beliau yang berhubung di sini semuanya di sini ada kamar tidur yang menginap ya. Nanti ada yang bisa berkasnya di sana. Ada kamar tidur dari Indonesia, kamar tidur dari Belanda, kamar tidur perwakilan Inggris, ya nanti bisa dilihat. Ya. Jadi ada perwakilan dari Belanda, dari Indonesia, ada dari Inggris juga yang menginap di sini. Karena gedung ini adalah hotel. Ya. Nah, itu saja.